bencana segera berganti wajah. Mulai akhir April hingga Oktober nanti akan terjadi bencana kekeringan. Munculnya El Nino membuat kemarau menjadi berkepanjangan. Kondisi alam semakin memprihatinkan karena bencana-bencana lain masih saja terjadi. Ada bencana gunung meletus, tanah longsor hingga berbagai konflik antar kelompok. Semua itu sebagai akibat dari situasi yang memprihatinkan ketika Indonesia berada di bawah bayang-bayang perpecahan. Tapi benarkah kehidupan akan semakin berat karena terjadi berbagai krisis? Mungkinkah krisis ekonomi akan bertambah menyengsarakan sebagai dampak terjadinya konflik global, terutama konflik di Timur Tengah? Lalu bagaimana dengan kehidupan para selebriti? Bulan April akan segera pergi dan berganti dengan bulan baru. Namun, tetap dengan ancaman-ancaman bencana alam yang masih sama. Kondisi alam bertambah mencemaskan karena akan muncul fenomena El Nino yang berpotensi terjadi kemarau panjang. Bersamaan dengan itu, bencana seperti gunung meletus masih tetap menjadi ancaman yang serius. Belum lagi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor yang terjadi di fase pergantian musim. Konflik di kawasan Timur Tengah juga membuat situasi global semakin mengkhawatirkan hingga mengancam timbulnya Perang Dunia Ketiga. Tapi benarkah Indonesia akan mengalami krisis di berbagai bidang? Mungkinkah krisis ekonomi membuat harga-harga kebutuhan pokok melonjak tinggi? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka, karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Mengerikan. Pekan terakhir bulan April berada di bawah bayang-bayang bencana yang semakin mematikan. Munculnya fenomena El Nino membuat cuaca menjadi lebih ekstrim. El Nino juga akan mengundang fase kemarau menjadi lebih panjang. Setidaknya akan terjadi mulai akhir April hingga mendekati pergantian tahun. Dalam teropong batin Velin Ratu Ayu, setelah datang El Nino akan terjadi fenomena kelaparan. Karena akibat dari melonjaknya harga kebutuhan pokok, dampak El Nino bisa sangat buruk hingga memicu berbagai bencana yang lebih besar. Mengingat kondisi alam semesta di tahun 2026 ini akan mengalami berbagai macam hal bencana alam berkaitan dengan adanya El Nino yang terjadi pada periode April sampai dengan Oktober 2026. El Nino ini adalah sebagai tanda bahwa kemarau panjang yang disertai hujan dan juga di sini akan membawa dampak yang sangat luar biasa. Selain kekeringan, kita juga akan mengalami dan juga berpotensi kekurangan bahan pangan ya, karena pasca keringnya ya dari periode El Nino. Kemunculan El Nino memang bisa sangat membahayakan. Banyak dampak yang bisa ditimbulkan, bahkan dalam jangka panjang. Sementara itu, untuk jangka pendek, El Nino bisa mengakibatkan anomali cuaca yang ekstrim. Kemarau panjang datang menghadang, tapi di tengah-tengah itu, terkadang hujan turun dengan intensitas yang luar biasa. Tapi, semua yang terjadi di alam semesta adalah wujud kerusakan dan ketamakan manusia dalam mengelola sumber daya alam. Fenomena ini kurang lebih 6 bulan dan aku sih melihatnya di sini mudah-mudahan akan berakhir di bulan Oktober tahun 2026 ya. Dan kemudian akan digantikan dengan seperti biasa curah hujan yang sangat intens dan bahkan akan terjadi curah hujan yang ekstrim, mudah-mudahan ya. Karena kita seperti kita ketahui bahwa cuaca dan juga iklim di Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja dan juga bisa berubah-ubah kapanpun waktunya karena berkaitan dengan adanya kerusakan alam semesta dan kerusakan dari perilaku manusia itu sendiri. El Nino yang memicu terjadinya cuaca super ekstrim juga bisa membahayakan kesehatan manusia.
Sejumlah penyakit menular berpotensi datang bersamaan munculnya fenomena El Nino. Tapi yang perlu diwaspadai adalah mewabahnya penyakit muntaber hingga menjadi pandemi. Dampak penyakit dari El Nino itu kita akan mengalami di mana banyak sekali batuk, pilek, diari ya, dan juga disertai dengan muntah-muntah dan demam tinggi. Maka di sini hati-hati bagi para masyarakat Indonesia harus menjaga kebersihan badan dan juga menjaga pola makanan agar tidak makan sembarangan. Bahkan di sini potensinya adalah seringkali terkena panas dalam, bibir pecah-pecah dan juga sering pusing. Bahkan bisa menimbulkan juga ada beberapa dampak dari El Nino itu adalah banyaknya penyakit demam berdarah dan juga muntaber. Selain bencana kekeringan hingga berbagai bencana akibat fenomena El Nino, Indonesia seperti tidak pernah tenang dari gangguan bencana alam. Indonesia juga akan dihantam oleh bencana dahsyat gunung meletus. Beberapa gunung api aktif sudah menjadi perhatian Velin sejak lama. Salah satunya Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah. Sementara itu, gunung yang ada di sejumlah wilayah seperti Nusa Tenggara Timur hingga Sulawesi juga tetap harus diwaspadai. Di tahun 2026, fenomena bencana alam lainnya yaitu adanya erupsi di beberapa gunung yang akan terjadi di Indonesia, wilayah Indonesia khususnya, dan juga masih dengan intensitas banjir dan longsor yang akan terjadi dan mewarnai di tahun 2026 ini. Untuk saat ini aku melihat ada beberapa gunung ya yang memiliki tanda-tanda akan segera menumpahkan lavanya ya, dan salah satunya adalah di wilayah bagian Yogyakarta, di mana memang saat ini untuk status keaktifannya ini masih disembunyikan, yang dikhawatirkan karena nantinya akan menimbulkan suatu kepanikan ya. Maka di sini kita juga harus waspada. Bahkan aku melihat di sini di wilayah Sulawesi, di wilayah Lampung, Banten, Jawa Barat, dan juga beberapa wilayah di Jawa Timur serta NTT, NTB, dan Maluku. Tidak hanya bencana alam. Yang membuat Velin Ratu Ayu cemas adalah fenomena perpecahan yang akan terjadi di sejumlah wilayah. Konflik bahkan bisa terjadi hanya karena hoax yang menyebar lewat sosial media. Kepada seluruh masyarakat, Velin Ratu Ayu berpesan agar tidak mudah terbakar emosi, agar kehidupan bermasyarakat bisa tentram, aman, dan damai. Aku melihat di sini fenomena alam lainnya yaitu adanya bencana alam yang datang tiba-tiba dan kapan saja akan terjadi di Indonesia dan di wilayah negara lainnya. Pertanda alam menyatakan bahwa akan ada suatu perubahan besar dalam dunia ini. Bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi ini juga akan terjadi di seluruh dunia. Yang kita perlu diwaspadai adalah bagaimana caranya kita bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berpegang teguh kepada prinsip kita sebagai umat yang beragama. Jangan kita terpecah belah dan tetap, kalau menurut aku, stop untuk menyebarkan berita-berita hoax ataupun yang berkaitan berita-berita yang menakutkan yang pada akhirnya akan menimbulkan suatu permasalahan baru dalam masyarakat. Seperti yang aku lihat di tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2026 ini juga ada beberapa konflik yang terjadi di berbagai macam wilayah Indonesia. Seperti yang sekarang ini sedang terjadi di Kalimantan ya. Dan di Kalimantan Timur ini kita sedang mengalami konflik, yaitu konflik SARA dan agama. Maka untuk daerah-daerah lainnya, saya harapkan untuk bisa lebih berhati-hati lagi terhadap adanya isu yang akan memicu konflik. Situasi alam yang sedang tidak tentram akan semakin lengkap sebagai bencana karena ada ancaman krisis ekonomi global. Rakyat Indonesia harus selalu siaga karena ancaman badai krisis semakin dekat. Peredaran berita-berita hoax yang terasa masif membuat Velin menduga ada yang sedang bermain di air keruh dan berusaha mencerai-beraikan rakyat. Tujuan akhir dari politik pecah belah itu adalah menguasai segala macam bidang, termasuk sektor ekonomi yang bisa membuat aktivitas rakyat lumpuh total. Kenaikan harga bahan pokok, kemudian juga di sini kenaikan dari BBM dan hal lainnya, ini masih akan terjadi dan mewarnai di Indonesia ya. Dari periode 2016
26 sampai dengan 2030. Bersiap-siaplah, di tahun ini kita akan mengalami berbagai macam krisis energi, krisis pangan, dan krisis ekonomi atau keuangan. Maka di sini masyarakat, aku himbau kepada masyarakat untuk lebih berhemat, berhati-hati dalam penggunaan keuangan. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Dengan adanya memanasnya konflik di Timur Tengah ini juga akan berdampak kepada Indonesia. Lantas, bagaimana dengan kehidupan para selebriti? Siapa saja yang rumah tangganya akan mengalami guncangan? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Kehebohan juga akan mewarnai panggung selebriti. Di saat rakyat sedang terhimpit kesulitan ekonomi, beberapa artis juga mengalami guncangan. Sebagai akibat dari konflik rumah tangga yang sulit diselesaikan, Pelin Ratu Ayu kemudian menyebutkan beberapa inisial selebriti yang pernikahannya akan mengalami kebuntuan hingga berakhir di perpisahan. Dan juga akan adanya skandal tentang kasus perselingkuhan di tahun 2026 dan akan muncul ke permukaan. Inisialnya adalah R, inisialnya adalah H, inisialnya adalah J, inisialnya adalah D, inisialnya adalah I, dan U. Kemudian akan diwarnai dengan kasus proses perceraian dan inisialnya adalah M, inisialnya adalah T, inisialnya adalah B, inisialnya adalah A. Di tengah kabar perselingkuhan yang membuat banyak rumah tangga artis berguguran, masih ada kisah pilu tentang nama-nama populer yang terseret kasus narkoba. Pelin Ratu Ayu menyebut beberapa inisial artis yang terlibat dalam kasus narkoba. Di tengah suasana yang tidak kondusif itu, masih ada pasangan yang dinaungi cinta abadi hingga memutuskan menikah dalam waktu beberapa bulan ke depan. Akan ada beberapa artis yang di tahun 2026 juga akan menikah, yaitu inisialnya R, inisialnya A, inisialnya Y, inisialnya ada U. Kemudian kasus yang akan tersandung kasus narkoba, inisialnya adalah S, inisialnya adalah N, inisialnya adalah L, inisialnya adalah R. Kondisi memprihatinkan ada di mana-mana. Di panggung para selebriti pun banyak berita mengenaskan. Mulai dari skandal cinta terlarang hingga nama-nama populer yang tersangkut kasus narkoba. Apa yang bisa dilakukan agar terhindar dari semua bencana? Sesaat lagi Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan juga share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Hati-hati ketika mendekati akhir bulan April. Masih ada bencana alam yang datang secara tiba-tiba dan berbagai macam peristiwa besar yang mencengangkan. Mulai saat ini, pertebal keimanan serta selalu mengalirkan doa-doa untuk sesama. Hal-hal yang dianjurkan dan hal-hal agar supaya kita bisa survive, yaitu tetap kita lebih mengembangkan dan menyibukkan diri kita kepada potensi yang ada dalam diri kita. Bagaimana caranya kita agar kita terhindar dari krisis ekonomi, yaitu khususnya bekerja seperti biasa, berusaha dan mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita dengan cara apapun. Dan jangan pernah merasa malu, yang penting dan tetap berusaha, rezeki datang dari mana saja arahnya, dan tetap berbuat baik dan selalu teguhkan iman ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita harus pandai melihat situasi dan juga informasi yang kita dapatkan agar kita tidak mudah terpecah belah.
Bencana memang bukan hal baru bagi Indonesia. Kini yang bisa dilakukan agar selamat dari ancaman bencana adalah semakin mendekatkan diri kepada Tuhan supaya diberi keselamatan. Semoga semua yang membahayakan tidak akan terjadi. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti. Tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan juga share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.